Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara Bani Ridwan semua? Saya minta maaf ya, andai kata tutorial ini agak terlambat. Jadi ini saya akan menerangkan tentang bagaimana kita mengisi form isian pendataan keluarga Bani Ridwan tahun 2023 ya. Jadi ini sangat diperlukan karena selama ini kita kurang mengetahui ya data lengkap dari tiap anggota keluarga Bani Ridwan ya. Ini keluarga yang cukup besar ya, cukup banyak, sehingga kalau tidak dilakukan pendataan seperti ini ya kita akan susah atau sulit untuk mengetahui siapa-siapa dari tiap anggota keluarga Bani Ridwan ya. Jadi diperlukan form pengisian seperti ini. Di tahun yang di Silatul Arham sebelumnya kita sudah mencoba dengan menggunakan cara online, tapi kenyataannya tidak bisa maksimal karena yang bisa menggunakan dengan cara online ya, mengisi form online itu tidak semuanya bisa ya, masih bingung, sehingga kita memakai data seperti ini. Oke, kita mulai aja supaya tidak terlalu panjang lebar. Jadi ini sangat penting, jadi diharapkan di sini ada tulisannya tiap satu kakak mengisi satu form pendataan ya. Jadi tidak semua anggota mengisi. Tidak, misalkan dalam satu kakak itu terdiri dari suami, istri, dan anak-anak ya, cukup suaminya saja atau istrinya saja yang mengisi ya, yang kira-kira bisa menjadi koordinator dari kakak itu. Nah, gitu ya. Misalkan ya kalau di keluarga saya Dani Rudian ya, berarti saya yang mengisi sebagai koordinator atau kepala keluarga. Jadi tidak harus kepala keluarganya, bisa koordinatornya. Misalkan kepala keluarganya nggak bisa ya, nggak ngerti, itu nanti bisa anaknya yang sebagai koordinator, yang bisa dihubungi, yang bisa menginformasikan pada yang lain ya. Terutama yang saya sarankan ya paling nggak yang bisa online lah, bisa WhatsApp, ngerti WhatsApp, karena itu penting untuk perhubungan saat ini, terutama hubungan dengan keluarga yang lain. Oke, langsung aja. Jadi ini tiap satu kakak cukup mengisi satu form saja, tidak perlu banyak-banyak ya. Makanya sampai kami menyediakan satu form dan juga satu pena, satu form dan juga satu pena. Jadi satu kakak cukup mengisi satu form pendataan. Oke, jelas ya. Dan ini nanti ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar semua. Jangan sampai ada huruf besar, huruf kecil, huruf besar, huruf kecil, itu karena nanti tidak jelas. Dengan maksud nanti tulisannya bisa jelas kalau huruf kapital semua. Ya, jangan menggunakan Latin atau dengan gaya tulisan yang dihias-hiasi, biasa aja huruf kapital. Nah, langsung kita yang pertama di sini, keturunan anak Mbah Duan bernama siapa? Nah, ini saya sudah beri contoh ya dalam form ini. Contohnya anak Mbah Duan bernama Luluk Mukaromah ya. Insya Allah ini kalau untuk anak Mbah Duan ya, itu tidak terlalu banyak, semua mudah untuk mengenalnya. Jadi cukup menuliskan namanya saja, anak Mbah Duan itu. Tidak perlu menuliskan dari istri pertama atau istri kedua atau istri ketiga, insya Allah sudah tahu semua. Jadi di sini dituliskan pengisi kakak ini ya, pengisi form ini adalah keturunan anak Mbah Duan dari siapa ya, gitu. Ini kalau saya contohkan ya diri saya sendiri, yaitu Dani Rudian ya, ini keturunan anak Mbah Duan bernama Luluk Mukaromah ya.
dari Ibu Siti Munawaroh, ya, Mbah Waroh. Oke, saya tuliskan di sini Lulu Mukaromah. Ya, ini contohnya huruf besar atau huruf kapital semua. Lalu kakak ini cucu, cicit, atau canggahnya Mbah Duan bernama siapa? Nah, pengisi ini ya, kakak yang diisikan datanya ini, apakah cucunya Mbah Duan, apakah cicitnya Mbah Duan, atau canggahnya Mbah Duan? Insya Allah saat ini masih canggah, atau mungkin ada dia di bawahnya canggah ada lagi, ya nggak apa-apa ditambahkan di sini. Nah, kalau saya ini cucunya Mbah Duan, berarti ini dicoret, ya. Mbah Duan bernama, nah, kan di sini ada keterangannya yang tidak sesuai dicoret. Nah, tuliskan nama dari kakak yang berhubungan dengan keturunannya Mbah Duan itu, ya. Contohnya ini saya, ya. Kebetulan saya kepala keluarga dan juga sebagai koordinator keluarga saya sendiri, Dani Rudian, ya. Oke, setelah itu nama koordinator kakak. Nah, berhubung ini nama kakak dan nama koordinator ini sama, ya dituliskan lagi Dani Rudian, ya. Nomor HP atau WA koordinator kakak. Jadi kalau bisa nomor HP-nya ini juga sebagai nomor WA, ya, kalau bisa, ya. Tapi misalkan WA-nya nggak punya, ya, berarti nomor HP saja, ya. Bagusnya sih ada dua-duanya. Insya Allah tiap anggota keluarga itu ada yang punya WA. Kalau misalkan bapak ibunya tidak punya, biasanya anaknya yang punya. Nah, jadi bisa memakai nomor HP atau WA anaknya. Boleh, ya, tidak harus dari koordinatornya. Nanti bisa lewat hubungan dengan lewat HP atau WA anaknya. Ini berhubung saya sudah punya HP atau WA koordinator kakak, ya saya tuliskan nomor HP atau WA saya, ya, yaitu 08 7-nya 3 kali, 8 5-nya 3 kali, 313, ya. Terus email koordinator kakak ini diperlukan, ya, karena zaman sekarang, ya, email itu insya Allah tetap dipakai untuk keperluan macam-macamnya. Sama seperti kalau kita dulu kirim suratnya, suatu saat kita bisa memerlukan email. Ya, tidak hanya nomor HP atau WA, email juga diperlukan. Nah, saya tuliskan tetap pakai huruf kapital semua, ya, huruf kapital semua. danirudian@gmail.com. Maaf ya, tulisan saya jelek terburu-buru. Ya, kalau saya pengen bagus, ya insya Allah bisa sih. Ya, ini nomor 4, ya, alamat keluarga besar, ya. Email insya Allah jelas, ya. Alamat keluarga besar ini alamat inti, ya, dari kakak ini, ya, bukan dari koordinator kakaknya, bukan dari alamat anaknya. Jadi misalkan yang berhubungan dengan Mbah Duan ini adalah kepala keluarga itu dari bapaknya, berarti alamat keluarga besar dari bapaknya itu di mana. Nah, kalau di sini kan saya bertempat di rumahnya bapak ibu saya. Nah, sedangkan yang berhubungan dengan Mbah Duan ini adalah ibu saya, keturunan dari saya keturunan dari ibu saya yang mana berhubungan darah dengan Mbah Duan, ya, yaitu anaknya Mbah Duan, ibu saya. Sehingga alamat keluarga besar di sini saya tuliskan dari alamat ibu saya, ya, bukan alamatnya saya. Walaupun itu karena saya serumah dengan ibu saya, ya. Ini karena kakak ini, ya, satu form ini untuk satu kakak. Jadi misalkan nanti ibu saya juga ada sendiri kakaknya, ya, karena berbeda kakak. Ini berhubung saya satu rumah dengan ibu saya, berarti alamatnya sama dengan ibu saya, ya, karena satu rumah. Jadi saya tuliskan aja di sini
Melaten Sawah ya, RT 101 Gang 2006 Gading Mangu, Perak, Jombang, Jawa Timur. Nggak perlu sampai detail banget sih sebetulnya. Namanya aja contoh. 61461 ya. Nah, ini tiap anggota kakak nomor 5 ya. Jika anak lebih dari 8, lebihnya bisa ditulis di lembar belakangnya. Jadi ini data tiap anggota kakak diisi di sini. Suami atau istrinya. Nah, berhubung di sini saya sebagai suami ya, berarti istri dicoret. Keliru. Saya sebagai suami ya, sudah ada datanya di sini, maka suami yang dicoret ya. Jadi ini termasuk anggota keluarga saya. Istri namanya siapa? Nah, tuliskan Lina Nur Isnainia. Ini contohnya ya dari keluarga saya. Anak ke-1 namanya siapa? Anak kedua namanya siapa? Anak ketiga namanya siapa? Nah, ini anak pertama saya. Nama lengkap kalau bisa ya, bukan nama panggilan saja. Anak kedua ya, seperti yang saya contohkan, ditulis nama lengkapnya. Anak ketiga ingat pakai huruf kapital semua. Nah, misalkan punya anak ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, sisanya anak ke-9, 10 ditulis di baliknya ya, ditulis di baliknya. Oke. Bisa dipahami ya. Oke, seperti itu untuk penjelasan mengisi form isian pendataan keluarga Bani Ridwan tahun 2023. Insya Allah itu saja yang bisa penjelasan dari kami. Semoga bisa bermanfaat dan pendataan ini bisa berhasil dengan baik. Semuanya bisa mendata dengan lengkap ya, sebagai database info dari keluarga besar Bani Ridwan. Ini insya Allah bisa saling bermanfaat untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.